Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Mario Yuli dengan NIM 20302038. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah manajemen risiko dengan topik risiko kematian, di mana materi ini bersumber dari buku manajemen risiko Dr. Mamdu M. Hanafi, MBA, dosen pengampu mata kuliah Dr. Ramon Arthur Ferry Tumiwa, Magister Manajemen. Risiko kematian sangat berpengaruh terhadap beberapa jenis asuransi, di antaranya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Setiap individu mempunyai tingkat risiko kematian yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kematian di antaranya yang pertama yaitu jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pendapatan, dan yang kelima riwayat kesehatan, yang keenam faktor karena orang itu merokok, dan yang ketujuh itu orang itu obesitas, yang ke-8 alkohol, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Materi selanjutnya adalah tabel kematian. Probabilitas kematian awal bisa dihitung dengan menggunakan tabel kematian atau mortality table. Tabel tersebut menunjukkan probabilitas kematian dan bertahan hidup untuk kelompok umur tertentu dan disajikan dengan formal yang mudah dibaca. Jadi, tabel ini disajikan dengan formal yang mudah dibaca. Berikut ini menyajikan tabel kematian di Amerika Serikat. Tabel tersebut dikenal sebagai tabel kematian CSO yang dibuat pada tahun 1980, di mana tahun 1980 Commissioner Standard Ordinary Mortality Table yang sering disingkat menjadi The 1980 CSO Table. Tabel ini disusun oleh aktuari asuransi dan didasarkan pada pengalaman kematian orang-orang yang diasuransikan, berarti terdaftar di perusahaan asuransi. Pada awal tahun 1970-an, secara umum orang yang membeli asuransi dan disetujui permohonannya cenderung lebih sehat dibandingkan dengan penduduk pada umumnya, karena melalui proses screening oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian, angka kematian tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan penduduk pada umumnya. Tabel tersebut kemudian direvisi menjadi tabel tahun 2001 seperti yang terlihat dalam kolom 2001 di bawah ini. Ini adalah tabel kematian CSO 1980 dan 2001, di mana sisi kiri ini adalah tabel 1980 dan yang sisi sebelah kanan ini tabel tahun 2001. Ini adalah sambungan tabel yang tadi. Dan juga ini sambungan dari tabel 1980 dan tabel tahun 2001. Dengan menggunakan tabel tahun 1980, terlihat bahwa untuk bayi yang berumur 0 tahun, dari 1000 bayi ada 4,18% yang meninggal dunia. Angka kematian tersebut menurun pada usia 1 tahun. Dengan kata lain, bayi mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan usia anak kecil lainnya. Pada kelompok umur 4 tahun, terdapat 4,19% kematian untuk 1000 orang pada kelompok usia tersebut. Kolom berikutnya menyajikan life expectancy atau pengharapan hidup, yaitu 70,83 tahun untuk pria dan 75,83 tahun untuk wanita pada ulang tahun ke-0 atau baru lahir. Pada ulang tahun yang pertama atau di mana berusia 1, usia pengharapan hidup turun menjadi 70,13 tahun untuk pria. Pada kematian pria lebih tinggi dibandingkan dengan risiko kematian wanita. Dengan menggunakan tabel tahun 2001, terlihat bahwa tingkat kematian secara umum berkurang atau menurun. Sebagai contoh, untuk bayi dari
Untuk bayi dari 1.000 bayi yang lahir, sekitar 0,72% yang meninggal. Tabel yang baru tersebut juga mengasumsikan usia sampai 120 tahun atau lebih panjang. Dibandingkan dengan tabel tahun 1980, usia pengharapan juga meningkat menjadi 75,67 tahun untuk pria dan wanita. Secara umum, nampaknya tabel terbaru menunjukkan bahwa perbaikan lingkungan, kemajuan teknologi kesehatan dalam 20 tahun terakhir secara signifikan mempengaruhi penurunan angka kematian. Nampaknya hidup menjadi lebih baik selama 20 tahun terakhir. Lampiran bab ini menunjukkan angka kematian pria yang dipakai sebagai dasar pembentukan tabel kematian di muka. Berikutnya, menghitung probabilitas kematian awal. Tabel kematian memberikan dasar untuk menghitung probabilitas kematian lebih lanjut. Misalkan kita ingin menghitung beberapa probabilitas seseorang yang baru saja berulang tahun 35 akan meninggal 1,2 dan 5 tahun mendatang. Berikut adalah tabelnya di mana terdapat usia, jumlah orang hidup, jumlah kematian, probabilitas kematian, probabilitas bertahan hidup. Cara menghitungnya, 1 pi 34 itu sama dengan 20.028 dibagi 9.491.711, itu hasilnya 0,00211. Kemudian berikutnya 25 pi 35 sama dengan 20.028 ditambah 21.217 ditambah 22.681 ditambah 24.324 ditambah 26.236 dibagi 9.491.711, itu hasilnya 0,01206. 91. Yang ketiga, exposure karena kematian awal. Kematian awal ditimbulkan konsekuensi negatif atau kerugian bagi pihak yang ditinggalkan. Pihak tersebut bisa merupakan keluarga atau bisnis. Jadi ketika seseorang meninggal, dia akan meninggalkan konsekuensi negatif terhadap keluarga yang ditinggalkan maupun bisnis yang ditinggalkan jika ada. Exposure yang dihadapi oleh keluarga. Jika seseorang meninggal, maka keluarga yang ditinggalkan akan menanggung konsekuensi negatif. Konsekuensi ekonomis tersebut bisa mencakup konsekuensi ekonomis atau kerugian, khususnya jika yang meninggal merupakan kepala keluarga tersebut. Besarnya kerugian bisa dianalisis dengan pendekatan kebutuhan dan pendekatan nilai hidup seseorang. Biasanya kebutuhan datang minimal dari dua hal. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk menjaga standar hidup yang ada, dan yang kedua kebutuhan untuk membesarkan anak-anaknya. Konsekuensi emosional dari kematian tersebut relatif sulit dihitung dari nilai ekonomisnya. Sebagai contoh, satu keluarga menghabiskan 5 juta per bulan atau sekitar 60 juta per tahun untuk kebutuhan hidupnya. Misalkan kebutuhan tersebut diasumsikan konstan. Kebutuhan tersebut dipenuhi oleh seorang ayah sepenuhnya yang berusia 40 tahun. Kemudian, ayah tersebut meninggal dunia, padahal usia pengharapan hidup adalah 70 tahun. Tingkat bunga yang relevan adalah 15%, dipakai sebagai diskon rate untuk perhitungan present value. Menilai kebutuhan hidup yang seharusnya ditanggung oleh ayah tersebut adalah present value itu sama dengan 60 juta dibagi 1 ditambah 0,15 ditambah 60 juta dibagi 1 ditambah 0,15 sama dengan 393.958.000 rupiah.
Alternatif lain, kita bisa menggunakan pengharapan umur dari istri, pasangan yang ditinggalkan dari ayah yang meninggal tadi. Misalkan istri berumur 30 tahun dan pengharapan hidup adalah 70 tahun, maka nilai kebutuhan bisa dihitung sebagai berikut ini. Present value itu sama dengan 60 juta dibagi 1 ditambah 0,15 ditambah 60 juta dibagi 1 ditambah 0,15 itu hasilnya 398.506.702 rupiah. Alternatif kedua lebih mencerminkan kebutuhan real pasangan yang ditinggalkan. Situasi lebih kompleks bisa terjadi jika memperhitungkan fakta bahwa orang yang meninggal bukan hanya satu-satunya yang memberi sumber penghasilan. Misalkan dalam contoh di atas, istri juga ikut bekerja. Alternatif lain untuk mengatur besarnya jumlah kerugian berkaitan dengan kematian seseorang adalah dengan menghitung hilangnya potensi penghasilan karena kematian tersebut. Sebagai contoh, misal ada seorang yang berumur 40 tahun. Saat ini dia bisa memperoleh penghasilan sebesar 100 juta per tahun. Misal penghasilan tersebut tumbuh sekitar 5% per tahun. Pajak personal, misalkan kita pasang 15%. Tingkat bunga yang relevan adalah 10%. Misalkan dia merencanakan untuk tetap bekerja sampai usia 65 tahun. Dengan informasi tersebut, kita bisa menghitung nilai hidup orang tersebut seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel perhitungan nilai hidup, di mana terdapat umur, penghasilan, penghasilan sesudah kena pajak, present value penghasilan. Dari perhitungan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai hidup orang tersebut adalah sekitar 1,3 miliar. Berikutnya adalah exposure yang dihadapi oleh bisnis. Banyak bisnis yang dibangun dengan mengandalkan tenaga seseorang. Jika orang kunci atau orang andalan dalam bisnis tersebut meninggal, maka bisnis tersebut berada dalam suatu kritis. Sebagai contoh, rumah makan barangkali dibangun dengan mengandalkan tenaga yaitu juru masak yang terkenal ahli. Jika juru masak tersebut meninggal, maka bisnis rumah makan tersebut bisa mengalami masalah besar. Contoh lainnya, perusahaan seperti Microsoft dibangun dan dikembangkan oleh pendirinya itu Bill Gates. Jika ia meninggal sebelum waktunya, maka Microsoft bisa mengalami situasi kritis atau masalah besar. Orang kunci pada dasarnya merupakan orang yang tidak mudah dicarikan penggantinya. Jumlah kerugian yang diderita oleh perusahaan atau suatu bisnis jika orang kunci atau orang andalan dalam bisnis tersebut meninggal bisa dihitung menggunakan pendekatan jumlah kerugian yang ditanggung perusahaan akibat kepergian orang tersebut. Sebagai contoh, rumah makan soto selera rasa dibangun oleh juru masak yang ahli yaitu Pak Hardo. Pak Hardo sangat terkenal, bisa meracik bumbu yang enak sehingga sotonya diminati oleh banyak orang. Misalkan Pak Hardo masih hidup bekerja 10 tahun lagi. Rumah makan tersebut menghasilkan omset sebesar 100 juta per tahun dengan laba sebesar 20 juta per tahun. Misalkan biaya modal internal rumah makan tersebut adalah 20%. Jika Pak Ardo meninggal, diperkirakan omset penjualan turun separuhnya yaitu menjadi 75 juta per tahun. Tujuan dalam hal ini ditetapkan menjadi menjaga tingkat penjualan seperti sekarang ini jika Pak Hardo meninggal dunia. Kerugian yang dialami perusahaan bisa dihitung sebagai berikut. Kerugian per tahun yang diderita oleh rumah makan tersebut akibat kepergian Pak Hardo adalah sekitar 100 juta. Dikurang 75 juta, itu hasilnya 25 juta per tahun. Biaya modal sebesar 20% dipakai sebagai diskon rate atau tingkat diskonto. Present value dari kerugian yang diderita oleh rumah makan tersebut akibat meninggalnya Pak Ardo adalah berikut ini. Kerugian dapat kita hitung dengan 25 juta dibagi 1 ditambah 0,2 ditambah 25 juta dibagi 1 ditambah 0,2 itu hasilnya 104.811.802 rupiah. Kepergian Pak Ardo mengakibatkan kerugian sebesar 104 juta. Rumah makan tersebut bisa membeli asuransi dengan nilai pertanggungan sebesar sekitar 104 juta.
Kita masuk ke bagian interaksi probabilitas kematian awal dengan severity kerugian, aplikasi untuk penentuan premi asuransi. Kerugian yang diharapkan merupakan perbedaan antara probabilitas kejadian dengan besarnya kerugian yang terjadi atau severity. Jika kerugian tersebut diperkirakan terjadi 5 tahun mendatang, maka konsep nilai waktu uang menjadi penting diperhatikan. Dalam hal ini, probabilitas menjadi tingkat severity dan nilai waktu uang berinteraksi satu sama lain membentuk kerugian yang diharapkan. Sebagai contoh, pria berusia 70 tahun meninggal 5 tahun mendatang. Kerugian yang akan ditanggung keluarganya adalah 100 juta. Nilai sekarang dari kerugian yang diharapkan dapat diketahui dengan menggunakan tabel kematian CSO 1980, yaitu 70 Q75 sama dengan 6.274.160 dikurangi 4.898.907 dibagi 6.274.160, itu hasilnya 0,219. Kerugian yang diharapkan itu 0,219 dikali 100 juta, itu hasilnya 21,9 juta. Nilai sekarang dari kerugian 21,9 juta dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 5, itu hasilnya 13,598 juta. Perubahan asuransi bisa menghitung premi yang dibebankan kepada nasabah. Pada prinsipnya, premi yang diterima sama dengan tanggungan yang akan dibayarkan kepada nasabah. Contoh, perusahaan asuransi menawarkan asuransi kepada pria berusia 60 tahun. Asuransi selama 10 tahun, premi yang diterima perusahaan asuransi tersebut itu sekitar 3 juta per tahun selama 10 kali. Premi tersebut dibayarkan di awal tahun. Apabila orang tersebut meninggal dunia pada saat masa asuransi, maka dia terbebas dari kewajiban membayar premi. Misalkan tingkat suku bunga atau diskon rate atau biaya modal yang relevan adalah 10%. Nilai sekarang dari premi tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut, di mana terdapat usia awal tahun, premi, probabilitas kematian, probabilitas bertahan hidup, present value factor 10%, premi yang diharapkan, present value premi yang diharapkan. Probabilitas kematian sama dengan jumlah kematian pada usia tertentu dibagi jumlah orang hidup pada usia tertentu. Contoh, usia 60 tahun dibagi 129.995 dibagi 8.084.266, itu hasilnya 0,01608. Probabilitas bertahan hidup itu sama dengan 1 dikurang probabilitas kematian. Semakin tua probabilitas bertahan hidup, nilai premi yang diharapkan semakin mengecil. Di kolom 7, total nilai sekarang dari premi yang diharapkan adalah sekitar 18,8 juta. Berapa tanggungan yang bersedia dibayar oleh perusahaan asuransi? Misalkan besar tanggungan adalah Y, besarnya sama setiap tahun selama 10 tahun mendatang. Apabila orang tersebut meninggal tahun ini, maka biaya pertanggungan sebesar Y akan dibayarkan. Pembayaran pertanggungan diasumsikan pada akhir tahun, di mana Y dikali probabilitas meninggal usia 60 akhir tahun dikali present value faktor 1 tahun ditambah Y dikali probabilitas meninggal usia 69 akhir tahun dikali present value faktor 10 tahun, itu sama dengan 18.816.657. Tabel usia akhir tahun, tanggungan, probabilitas kematian, present value faktor 10%, present value tanggungan yang diharapkan. Ini hampir sama dengan tabel sebelumnya. Keadaan tabel tersebut diasumsikan biaya dan target keuntungan perusahaan asuransi adalah 0 pada tahun ke-60, di mana awal usia 61, ada kemungkinan sebesar 0,01608 orang tersebut akan meninggal, dan tanggungan dibayarkan pada akhir tahun dengan nilainya dapat dihitung, Y sama dengan 18.816.657 dikali probabilitas meninggal usia 60 akhir tahun dikali present value faktor 1 tahun ditambah sekian ditambah Y
dikali probabilitas meninggal usia 69 akhir tahun dikali present value factor 10 tahun. Y sama dengan 18.816.657 dibagi 0,13058, itu hasilnya 144.100.605. Jadi nilai pertanggungan yang bisa diberikan oleh perusahaan asuransi adalah sekitar 144 juta. Dari pembahasan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa risiko kematian awal atau prematur death, kematian itu sendiri merupakan hal yang pasti, tetapi timing atau waktu dari kematian adalah tidak pasti. Ketidakpastian tersebut menimbulkan risiko. Pengukuran probabilitas kematian bisa dilakukan dengan menggunakan tabel kematian atau mortality table. Tabel tersebut disusun berdasarkan data nasabah asuransi. Kematian awal bisa menimbulkan konsekuensi negatif atau kerugian terhadap keluarga yang ditinggalkan maupun organisasi atau perusahaan atau bisnis yang ditinggalkan. Kerugian tersebut bisa dihitung melalui beberapa pendekatan seperti potensi penghasilan yang hilang. Demikianlah presentasi dari saya mengenai risiko kematian. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi-presentasi berikutnya. Terima kasih.